Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyai Karsi dengan NIM 230501010071. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Siber Asia. Di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan sedikit jawaban saya atau pendapat saya dari pertanyaan UTS tugas saya dari dasar jurnalistik. Dalam pertanyaan di sini, bagaimana pendapat kita mengenai peraturan atau etika dalam jurnalistik yang melanggar kode etik dan mendapat teguran dari KPI. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa pemaparan mengenai jurnalistik. Sebelum kita menjadi seorang jurnalistik, kita perlu fahamin atau pikirkan sebelum terjun ke dunia itu, atau sebelum memutuskan untuk menjadi seorang jurnalistik, kita perlu memahami atau menerapkan peraturan-peraturan. Sebagai seorang jurnal itu perlu sikap yang seperti apa dan perlu attitude etika yang seperti apa atau perilaku yang bagaimana. Bukan hanya sebagai seorang jurnalistik itu mencari berita ataupun menyampaikan informasi, melainkan kita juga memiliki tanggung jawab, yang dimana tanggung jawab itu adalah tanggung jawab moral untuk kita menyampaikan informasi yang benar, yang akurat, dan berita fakta apa yang terjadi. Di sini ada dua pelanggaran yang akan saya jelaskan dari berita yang telah ditegur oleh pihak KPI karena melanggar etika dan peraturan tertentu. Yang pertama yaitu pada tanggal 3 Januari 2020 pada pukul 9.33 menit, dan itu pagi, seorang Panglima Langit telah melamar kehidupan dari seorang artis yaitu Ashanty melalui mata batinnya. KPI menjelaskan bahwa tayangan dari berita tersebut itu sudah melanggar dari kode etik atau berita tayangan yang disebut mengabaikan aspek dari perlindungan anak di bawah umur. Dari berita tayangan tersebut telah melanggar kewajiban dari siaran. Perlu kita ketahui bahwa hal tersebut itu seakan-akan memprediksi kehidupan seseorang ke depannya akan seperti apa. Jadi lebih seperti paranormal gitu. Kedepannya kita akan bagaimana, kehidupan kita akan seperti apa gitu. Itu kayak sudah memprediksi duluan. Untuk aksi yang kedua itu terjadi pada 13 Januari 2020 yang ditayangkan pada pukul 9.22 menit. Tertangkap dalam program tersebut itu seorang pria telah menangkap seekor ular king cobra dan bermain-main dengan ular itu. Di peraturan ini itu terjadi yang kedua kali dalam satu tayangan stasiun televisi, dan hal itu sama seperti berita yang pertama, itu telah melanggar kode etik ataupun telah mengabaikan aspek dari perlindungan anak.
Di kedua tayangan tersebut itu terjadi dalam satu stasiun televisi, yaitu stasiun yang sangat populer di televisi, yaitu Silet, stasiun program Silet. Di sini saya menjelaskan contoh kode etik dalam pelanggaran dalam jurnalistik. Dalam program televisi ataupun seorang jurnal itu, kita tidak boleh menyebar informasi yang tidak benar ataupun tidak sesuai dengan fakta, dan juga tidak boleh menyebar fitnah atau mempromosikan diri sendiri. Itu dilarang, ya. Mempromosikan diri sendiri dalam artian itu menguntungkan buat diri sendiri, ya. Atau kita menyampaikan berita fitnah itu tanpa kita menelusuri atau mencari tahu dari berita tersebut sudah benar atau akurat atau belum, seperti itu. Untuk program-program seperti itu akan mempengaruhi remaja ataupun anak-anak di bawah umur dengan tayangan yang supranatural ataupun aksi yang tidak sepantasnya untuk ditayangkan di stasiun televisi. Bukan hanya itu, karena penayangan itu pun terjadi pada pagi hari. Perilaku yang tidak pantas dan tidak lumrah dalam kehidupan sehari-hari untuk kita tayangkan atau untuk kita tonton. Dari sisi apa pelanggarannya? Dari kedua mengenai berita yang tadi saya jelaskan atau saya paparkan, itu sisi pelanggarannya karena sebelum dia menyebarkan berita itu tidak diteliti terlebih dahulu, kira-kira berita ini pantas enggak untuk dipertontonkan ke masyarakat gitu. Kira-kira berita ini itu sehat enggak gitu untuk ditayangkan ke televisi, karena yang menonton itu kan bukan hanya dari masyarakat dewasa ataupun remaja-remaja, tapi kan juga berpengaruh untuk bagi anak kecil yang di bawah umur, karena mengenai berita tersebut itu bisa memberikan dampak buruk bagi anak-anak karena itu ditayangkan pagi hari, ya. Jadi misalkan anak-anak sekolah mau berangkat nih di pagi hari, kita sambil sarapan nonton TV dulu. Nah itu dengan sekilas kita pun akan menonton, dan itu pasti ada sebuah pertanyaan dari anak-anak kita, dan sebenarnya tidak boleh gitu. Oke. Bagaimana agar siaran jurnalistik Indonesia bisa menjadi contoh siaran yang sehat bagi masyarakat Indonesia? Oke, baik. Sebagai seorang jurnalistik, kita mencari berita atau mengumpulkan sebuah informasi sebelum kita menyetorkan ke salah satu stasiun televisi. Alangkah baiknya kita perlu kemas terlebih dahulu, kira-kira dari berita tersebut itu layak tidak untuk dipertontonkan di publik, di masyarakat, atau ada bagian-bagian yang tidak pantas, tidak patut untuk disebarluaskan. Itu kita perlu mengecek ulang atau mengecek kembali untuk di posisi gambar ini itu oke atau tidak gitu, layak atau tidak gitu. Jadi kita perlu meneliti terlebih dahulu dari gambar-gambar yang sudah kita record, kita dapatkan gitu. Alangkah baiknya kita perlu mengecek ulang, meneliti kembali sebelum kita menyetorkan atau menyebarluaskan ke publik atau ke masyarakat.
seperti itu, agar tidak jadi tontonan yang negatif, bukan hanya dari pihak remaja ataupun dari pihak dewasa. Itu pun juga berpotensi berpengaruh bagi anak kecil gitu. Oke, demikian video sedikit pemaparan dari saya. Mohon maaf masih banyak kesalahan dalam pengucapan saya atau pemaparan saya yang tidak lancar, mohon dimaklumi. Terima kasih Bapak Ibu para dosen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.